Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan Primavera harus mengakui keunggulan dari Parma pada pertandingan terakhir musim ini. Beberapa hari yang lalu, Milan Primavera tidak akan bisa mengikuti perebutan tempat di babak playoff Scudetto. Mereka memiliki poin yang jauh dari kata cukup dan bahkan mereka lebih terlihat berjuang untuk mendapatkan poin agar dapat terhindar dari zona degradasi. Oleh karena itu, Giovanni Reina dan anak asuhnya menargetkan poin penuh di kandang Parma. Namun kenyataan berkata sebaliknya, meskipun pada awalnya mereka mampu mengontrol permainan dengan unggul 2 gol lebih dulu, tetapi Parma bereaksi dengan 4 gol setelah itu. Teveo Valentien membuka skor pada menit kelima untuk Diavolo. Kemudian sang penyerang kembali mencatatkan namanya di papan skor yang memanfaatkan dari umpan silang dari Mattia Zaramella. Parma sempat membalas 1 gol sebelum turun minum dan mereka tidak membutuhkan banyak waktu pada babak kedua. Karena hanya 18 detik setelah peluit dibunyikan, mereka mampu menyamakan kedudukan. Gol penentu justru datang pada menit ke-65 dan 84 yang membuat Rossoneri pulang dengan kepala tertunduk karena harus finish di posisi ke-11. Tony D'Amico bisa menjadi pilihan utama AC Milan untuk mengisi peran yang saat ini diisi oleh Iglitare menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Milan masih sangat menghormati D'Amico dari Atalanta dan mereka tampaknya akan kembali menggoda sang direktur dalam beberapa pekan terakhir. Masa jabatannya di Bergamo tampaknya akan segera berakhir dan pada usia ke-46 tahun dia siap untuk membuat langkah menuju tim besar. Singkatnya, Milan telah memilih D'Amico sebagai pilihan utama sebelum pada akhirnya menandatangani Tare pada musim panas kemarin. Tetapi sekarang kontak kedua belah pihak akan kembali dihidupkan. Pertandingan di San Siro nanti malam akan menjadi kesempatan bagi Rossoneri untuk kembali mengejar poin penuh serta mendekati sang direktur. Roma juga bisa menjadi salah satu pelabuhan potensial dari D'Amico musim panas ini. Mereka akan menjadi saingan ketat bagi Diavolo. Hal ini tidak lepas dari Gianpiero Gasperini yang tampaknya tertarik untuk bertahan dan bersatu dengan direktur olahraga itu di Olimpico. Giorgio Furlani inginkan Vincenzo Italiano dan Tony D'Amico untuk gantikan Massimiliano Allegri dan Iglitare menurut sebuah laporan. Antonio Vitiello berbicara di saluran YouTube miliknya tentang Furlani yang sangat menginginkan D'Amico sebagai direktur olahraga yang baru. CEO AC Milan itu juga menginginkan sang direktur pada musim panas kemarin, tetapi Atalanta tidak ingin berpisah dengannya setelah salah satu pilar di manajemen mereka, yaitu Gianpiero Gasperini, meninggalkan klub. Sekarang situasinya telah berubah karena tim Bergamo itu siap beralih ke Christian Guintoli, sehingga Furlani ingin memanfaatkan situasi ini, tetapi ini bukan satu-satunya perubahan yang mungkin terjadi. Sang jurnalis melanjutkan pergantian direktur ini bisa juga berdampak pada manajer, terlepas klub lolos ke Liga Champions atau tidak. Kandidat utama untuk menggantikan Allegri dalam situasi saat ini adalah Italiano. Masa depan pelatih Bolonya itu mirip dengan direktur Atalanta, tetapi perpanjangan kontraknya dalam beberapa waktu terakhir membuat kesepakatan Rossoneri untuk bergerak menjadi cukup terbatas. Terlebih tim besar lainnya juga memantau sang pelatih. Massimiliano Allegri mengkonfirmasi bahwa Luka Modric tidak akan bermain hingga akhir musim ini. Setelah insiden tabrakan Luka Modric dengan Manuel Locatelli melawan Juventus beberapa pekan terakhir, membuat veteran Kroasia itu harus menjalani operasi pada wajahnya. Setelah klub mengkonfirmasi bahwa Modric siap menjalani pemulihan, mereka juga menjelaskan bahwa musim sang gelandang sudah berakhir. Namun akhir pekan kemarin, Gazzetta dello Sport justru menyatakan ada kemungkinan bahwa Modric bisa kembali turun menggunakan topeng setelah hasil buruk yang diterima tim. Hal ini ternyata ikut ditanyakan saat Allegri diwawancarai dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan melawan Atalanta. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Bahkan jika Modric datang ke Milanello untuk berlatih, hampir tidak mungkin dia akan berada di skuad untuk pertandingan terakhir musim ini, ungkapnya. Luza Zuverli dikonfirmasi akan memimpin pertandingan saat AC Milan menjamu Atalanta di San Siro. AIA beberapa hari ini telah membuat sebuah pengumuman di mana Zuverli akan menjadi wasit utama pada pertandingan di San Siro. Dia telah memimpin 4 pertandingan yang melibatkan Milan sebelumnya dalam rekor 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan untuk Diavolo, serta tidak ada kontroversi setiap pertandingan yang dipimpinnya. Memang dia merupakan wasit pada pertandingan Milan Lecce pada bulan Januari lalu, ketika Niklas Füllkrug mencetak gol kemenangan pada babak kedua. Tapi awal musim ini dia memimpin Milan Pisa yang berakhir dengan skor 2-2 dan Napoli Milan di Supercoppa Italia yang berakhir dengan kemenangan Partenope. Kemenangan kedua adalah melawan Lecce musim ini ketika mereka menggilas tim Francesco Camarda itu dengan 3 gol tanpa balas. Sebenarnya ada beberapa kontroversi yang terlibat saat itu karena Davide Bartesaghi diberi kartu merah langsung di mana pelanggaran tersebut sebenarnya bisa hanya mendapatkan kartu kuning.
Corvasu tampaknya akan kembali melakukan protes terhadap pemilik AC Milan pada pertandingan nanti malam. Corvasu dan Redbird tampaknya belum benar-benar membangun hubungan mereka dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mulai melayangkan protes dengan mengatakan, "Cardinale, Anda harus menjual Milan," hingga menyelenggarakan pertemuan di depan jasa Milan yang diharapkan suara mereka didengar. Pepe Di Stefano dari Sky mengatakan bahwa protes yang cukup besar diprediksi akan dilakukan Corvasu pada pertandingan nanti malam. Protes ini tampaknya akan dilakukan menjelang dimulainya pertandingan, tetapi mungkin juga para penggemar melanjutkan aksi mereka selama dan hingga berakhirnya pertandingan. Melalui media sosial mereka, Corvasu mengumumkan bahwa mereka akan berkumpul seperti biasa di titik pertemuan di Piazza Axum. Dari sana, mereka akan berjalan ke stadion dan kemungkinan besar protes keras akan dilayangkan. Ultras garis keras Rossoneri itu menuliskan, "Melawan semua halangan selalu dan hanya untuk kebaikan AC Milan kami," tulisnya. Manchester United dan Crystal Palace rayu Strahinja Pavlovic untuk berkhianat dari AC Milan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa penampilan Pavlovic sejauh ini telah menunjukkan bahwa dia merupakan seorang pemain hebat. Meskipun dia masih membutuhkan beberapa perbaikan dalam performanya, tetapi dia tetap menunjukkan telah berkembang pesat di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Performa gemilang ini ternyata telah menarik minat dari seluruh dunia sepak bola karena bek tengah asal Serbia itu sekarang memiliki pengagum dari Premier League yaitu MU dan Palace. The Eagles adalah tim pertama yang telah memantaunya dalam beberapa bursa transfer terakhir dan sekarang setan merah telah ikut ke dalam perburuan. Di sisi lain, Milan jelas tidak ingin berpisah dengan bek garang mereka itu. Rossoneri tahu bahwa Pavlovic merupakan pemain yang harus dipertahankan karena dia adalah pilar penting untuk masa depan tim dan kualifikasi Liga Champions musim depan jelas akan memperkuat posisi Diavolo untuk mempertahankan sang bek. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan dan beberapa klub lain telah memantau Ethan Nwaneri dari Arsenal untuk musim panas menurut sebuah laporan. Out of Sight melaporkan bahwa Milan merupakan salah satu dari beberapa klub yang memantau situasi Ethan. Gelandang serang asal Inggris itu saat ini dipinjamkan ke Marseille, tetapi tampaknya tim Prancis itu tidak terkesan dengan penampilannya sepanjang musim ini. Arsenal selaku klub induknya sekarang secara serius mulai mempertimbangkan menjualnya secara permanen di musim panas demi mendapatkan uang daripada mempertahankannya yang membuat nilai pasarnya terus menurun. Namun masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan karena belum ada keputusan yang diambil dari kedua belah pihak. Diavolo sendiri tampaknya masih memantau sang pemain dan belum melakukan pergerakan konkret untuknya saat ini. Karena klub saat ini menunggu kepastian dari kualifikasi Liga Champions sebelum bergerak di pasar, terutama jika Iglitare ternyata pergi pada musim panas mendatang. Massimiliano Allegri lakukan perombakan pemain saat AC Milan menjamu Atalanta nanti malam menurut sebuah laporan. Milan sekarang memiliki posisi yang sangat sulit. Mereka berpeluang besar kehilangan Liga Champions terlebih jika nanti malam tidak mampu amankan poin penuh di San Siro. Allegri bahkan melakukan perubahan besar di line up setelah kekalahan memalukan lainnya di tangan Sassuolo dengan skor 2-0. Sky Italia melaporkan bahwa sang manajer akan membuat 6 perubahan pada starting 11 melawan Atalanta. Biasanya akan banyak orang yang akan mengkritik perubahan besar seperti ini, tetapi tampaknya perubahan kali ini tidak akan membuat banyak orang melakukan protes. Tony De Winter akan menggantikan Fikayo Tomori yang di-scoring, sementara Davide Bartesaghi akan merebut kembali posisinya di sayap kiri. Di tengah, Ruben Loftus-Cheek dan Samuel Ricci sama-sama akan mengisi lini tengah, sedangkan duet Santiago Gimenez dan Christian Pulisic akan memimpin lini serang Diavolo.